warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pelatihan EGA kita pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat presentasi yang interaktif, sekarang kita akan membuat video pembelajaran dengan smartphone. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas bagaimana kita sebagai guru untuk bisa membuat konten pembelajaran yang menarik dan efektif menggunakan teknologi yang ada di tangan kita, tentunya dengan smartphone yang selalu kita bawa-bawa. Banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan dari smartphone ini. Baik Bapak Ibu, jadi sebelum masuk bagaimana membuat media ajar, terutama video pembelajaran dengan Android yang kita miliki, pertama sekali kita harus pahami apa sih sebenarnya micro learning video atau video pembelajaran lah seperti itu. Jadi video pembelajaran atau micro learning video itu merupakan salah satu media ajar yang bisa menjadi solusi yang efektif untuk menyampaikan materi supaya lebih mudah dipahami dan diserap oleh siswa, ya. Jadi bagaimana video pembelajaran ini bisa menjadi alat bagi kita supaya siswa-siswa yang belajar itu benar-benar bisa menyerap informasi dari video tadi. Tentu ada beberapa teknis yang harus dipahami di dalam membuat video ini. Oke, sebelum masuk ke sana, kita harus pahami dulu sebenarnya micro learning video itu seperti apa. Ya, micro learning video atau video pembelajaran itu merupakan video pendek, ya. Jadi pendek saja durasinya Bapak Ibu, antara 2 sampai 7 menit. Namun video-video yang kita rancang tadi, yang pendek tadi, walaupun hanya 2 sampai 7 menit, namun bisa menyampaikan esensi dari konten yang akan kita sajikan. Tentu kita harus ada tahapan-tahapannya supaya video yang kita sajikan tadi walaupun pendek tapi bisa mencakup semuanya. Nanti akan kita pelajari gimana caranya. Yang penting Bapak Ibu harus ingat bahwa video yang kita buat, video pembelajaran itu harus durasinya pendek, hanya 2 sampai 7 menit, dan itu hanya cukup satu topik saja. Sehingga siswa akan lebih fokus dengan konsep yang sedang dipelajarinya. Mereka juga tidak jenuh kalau tidak panjang. Jadi kalau panjang mereka akan jenuh dan hilang konsentrasinya. Jadi kita buat satu topik, satu video dengan durasi yang 2 sampai 7 menit supaya mereka tetap fokus dan bisa menyerap apa yang kita sampaikan di dalam video tersebut. Kemudian video pendek ini atau video pembelajaran ini harus bisa diakses kapan aja dan di mana saja. Jadi kadang-kadang video dengan durasi yang panjang itu juga sulit akan dibuka atau diaksesnya. Makanya kita buat 2 sampai 7 menit supaya tidak terlalu berat, jadi sehingga bisa mudah diputar di mana saja dan kapan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi apa saja sebenarnya yang menjadi manfaat atau kenapa kita pilih video pembelajaran ini untuk media pembelajaran interaktif? Yang pertama, dengan video pembelajaran itu akan membuat perhatian siswa meningkat atau lebih fokus, ya, atau bahasa kerennya bisa meningkatkan engagement. Jadi dengan adanya video pendek ini, mereka akan fokus sampai akhir pembelajaran. Satu topik mereka disajikan dalam satu video pendek, formatnya juga membuat mereka nyaman gitu ya. Maka mereka akan tahu, oh ini konsepnya ini seperti ini loh, gitu. Jadi dengan adanya video tadi membuat motivasi belajar mereka meningkat. Kemudian yang kedua, fleksibel belajarnya. Mereka bisa memutar ulang, bisa mempost atau bisa merewind atau nonton kembali sesuai dengan kemampuan belajar mereka.
Kalau misalnya mereka tadi belum memahami, bisa diputar ulang. Atau misalnya di bagian ini tadi apa sih sebenarnya, mereka bisa post gitu ya. Dan yang ketiga, dengan video pembelajaran ini bisa diakses pakai smartphone di mana saja dan kapan saja tentunya, sehingga bisa membangun pembelajaran mandiri. Jadi kalau kita sajikan ke mereka beberapa video pembelajaran mandiri, mereka bisa membukanya kapan saja dan di mana saja walaupun di luar jam sekolah. Oke, jadi ada seperti apa sih sebenarnya video pembelajaran yang akan kita buat gitu ya di sekolah kita gitu. Jadi contoh ini ya, implementasi video pemanfaatan video pembelajaran di sekolah. Contoh adalah penggunaan video pembelajaran untuk materi IPA dan matematika misalnya. Jadi guru di sekolah tersebut bisa membuat video antara durasi yang tadi 2-7 menit atau 3-5 menit ya. Sehingga itu bisa menjadi video-video pendek yang bisa nanti mereka gunakan di LMS atau bisa di-upload di YouTube sekolah misalnya seperti itu, dan dibuatnya playlist gitu. Jadi dengan adanya pemanfaatan video pembelajaran di-upload di playlist, mereka akan mudah kembali mencarinya, misalnya topik apa gitu kan. Dan satu kali kita membuat video pembelajaran bisa digunakan untuk kelas-kelas berikutnya. Misalnya Bapak Ibu pegang satu kelas, misalnya kayak matematika itu misalnya kan untuk 5 rombel yang paralel misalnya, bisa dibuat pakai untuk 5 kelas yang berbeda, kan luar biasa banget. Itulah tadi. Kemudian dari sisi peserta didiknya juga, mereka menyatakan dengan adanya pemberian video ini yang katanya tadi materinya mungkin sulit untuk mereka pahami, dengan bisa menonton ulang bagaimana guru menjelaskan misalnya pemanfaatan ini gitu, untuk soal cerita atau apa, mereka bisa ulang-ulang lagi tata cara penggunaan konsep ini misalnya, dan atau misalnya konsep ini bagaimana mereka pahami, mereka bisa ulang kembali sampai mereka benar-benar paham. Jadi dengan adanya media belajar berupa video pembelajaran ini, ada poin positif yang diperoleh dari siswa. Katanya mereka bisa lebih mudah memahami materi ajar, kemudian belajarnya bisa disesuaikan dengan waktu dan kecepatan mereka. Misalnya ya, ada yang 1 hari 2 video, 3 video, tergantung dari kemauan, kesempatan, dan tentu kecepatan belajar mereka lah, seperti itu. Kemudian visual dan audionya itu sangat membantu untuk mereka memahami materi ajarnya ya. Karena misal kalau kita lagi belajar mengenai fotosintesis, adanya narasi dan juga gambar tentang proses fotosintesis tadi, yang tadinya mungkin kita juga kesulitan menggambar di depan dan lain sebagainya, dengan adanya video itu mungkin mereka bisa membangun pemahaman tadi ya, pemahaman mereka tentang proses fotosintesis. Dan yang terakhir, mengurangi kecemasan, kesulitan belajar. Jadi setelah mereka mudah memahami, ya tentu mereka tidak lagi takut gagal di dalam pembelajaran atau sulit memahami materi pelajaran matematika. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Setelah kita paham seperti apa video pembelajaran, barulah kita masuk ke teknik gimana nulis skrip video pembelajaran. Jadi skrip video pembelajaran atau aturan atau tata cara atau apa yang mau kita buat di dalam membuat video itu harus dituliskan secara terstruktur dan menarik. Jadi ada beberapa manfaat kenapa kita perlu membuat skrip video tadi. Yang pertama, skrip itu bisa menjadi panduan kita dalam membuat video ya. Jadi kita bisa memastikan adegan-adegan mana yang bisa memang benar-benar bisa menangkap untuk menyampaikan inti dari konten yang ingin kita sampaikan.
gitu ya. Jadi kita bisa menghindari hal-hal pengurangan yang mungkin tidak kita perlukan gitu. Jadi kita bisa membuang bagian-bagian yang memang rasanya tidak diperlukan. Jadi kalau sudah ada skripnya, ada panduannya gitu, kita kan bisa lebih mudah mengatur waktunya. Karena kan kita harus membuat video yang pendek tapi bisa konten yang mau kita sampaikan itu tetap terjaga. Yang kedua, dengan adanya skrip ini, kita lebih fokus pada tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa memastikan video itu tetap fokus pada tujuan pembelajaran, gak akan melenceng ke topik lain yang mungkin kurang relevan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya skrip tadi, kita bisa memastikan pesan itu jelas tersampaikan. Karena kita tahu, kita atur ini di time sekian, ini yang disampaikan, ini yang di time sekian disampaikan ini. Jadi kita tahu nih topik mana di menit keberapa, seperti itu. Jadi kita bisa juga lebih efektif gitu ya, karena dengan adanya skip ini kita tahu, oh ini sudah tersampaikan di bagian ini. Kemudian kita juga harus gunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Kalau misalnya anak SD, ya gunakan bahasa yang mudah dipahami anak SD. Kemudian selain itu, skip juga bisa membantu kita dalam memanajemen waktu. Kita bisa kontrol durasi video yang akan kita buat tetap singkat, padat, dan jelas tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip microlearning yang efektif. Ini kita bisa lihat ya, ada dua komponen utama di skrip, yaitu ada storyboard dan juga narasi. Jadi storyboard itu adalah gambar visual setiap adegan dalam video. Jadi kita bisa buat sketsanya sendiri, atau nanti kita apakan gitu ya. Kemudian kita tulis atau kita kombinasikan. Kemudian elemen-elemen apa saja yang ada di storyboard itu, tentu ada nomor adegan. Ini adegan keberapa, durasinya berapa detik. Kemudian selain itu ada deskripsi visual. Kita tulis di sini nih apa nih adegan pertama, gambarnya seperti ini, ada deskripsinya, ya. Terlihat apa enggak di layar atau sebagaimana. Kemudian kita lihat juga adalah di sudut pandang kamera yang keberapa. Bagaimana sudut pandang kameranya, komposisinya seperti apa. Kemudian ada transisi antar adegan maksudnya. Jadi kita ini harus dijelaskan yang mana ini transisinya supaya kelihatan perpindahannya itu tidak tiba-tiba atau ngegajluk lah begitu. Oke, yang selanjutnya tadi selain ada storyboard, di script juga ada namanya narasi. Narasi itu adalah teks yang akan dibaca untuk menjadi suara pengantar di materi dalam video tersebut. Jadi narasi harus ditulis dengan gaya percakapan yang natural. Gimana cara kita membuat sebuah narasi? Ya tentu kita harus bisa gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Kemudian kita di sana juga harus menghindari jargon-jargon yang rumit. Kemudian tulis seperti apa yang Anda gaya bicara kita itu seperti apa. Kemudian sinkronkan dengan visual dan gambarnya. Apa yang ditayangkan di gambar, gimana yang mau kita ceritakan. Jadi seperti itu. Jadi ada tips untuk menulis skrip yang efektif. Yang pertama, kita bisa gunakan bahasa yang sederhana dan sesuai tingkat usia mereka. Jadi anak SD itu kan di SD ada level kelas bawah dan kelas atas. Tentu beda gaya bahasa kelas bawah dan kelas atas. Kemudian beda lagi untuk anak SMP dan SMA. Kita harus bisa menghindari kalimat-kalimat yang terlalu panjang dan rumit. Karena memang satu kalimat itu sebaiknya ya tidak lebih dari 15-20 kata. Kemudian yang kedua tipsnya adalah harus fokus pada poin utama. Kita harus bisa mengidentifikasi 3-5 poin kunci yang harus dipahami siswa. Ya, jadi jangan terlalu banyak memasukkan poin informasi yang berlebihan dalam satu video. Makanya satu topik satu video. Kemudian sisipkan interaksi. Jadi di sana
di interaksi itu kita bisa ajukan pertanyaan retoris, misalnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa kita minta siswa untuk memproses sendiri ya video tersebut dan untuk mencoba sendiri gitu misalnya. Dengan ini kan bisa meningkatkan engagement dan pemahaman mereka. Kemudian kita bisa tulis untuk didengar. Artinya kita bisa setelah kita tulis narasinya, kita baca skrip kita keras, kemudian kita dengarkan. Kalau kita rasa kaku atau mungkin sulit diucapkan, kita bisa merevisinya supaya benar-benar natural seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh storyboard sederhana, ada 4 adegan. Adegan yang pertama adalah pembukaan. Di sana di bagian visualisasi ada judul dengan animasi foto tanaman hijau misalnya. Itu durasinya dari 00 sampai ke 3 detik gitu. Jadi 3 detik. Kemudian narasinya kita bacakan, pernahkah kamu bertanya bagaimana tanaman membuat makanannya sendiri? Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Kemudian dilanjut di adegan yang kedua, yaitu ada di penjelasan konsepnya. Jadi antara detik ke 03 sampai ke menit 2.30 kita bisa visualisasinya adalah diagram fotosintesis dengan animasi gitu ya. Jadi narasinya ya penjelasan tentang fotosintesis seperti itu. Baru adegan yang ketiga contoh aplikasinya, misalnya visualnya ada tanaman yang ditanam oleh petani gitu ya. Jadi di sana kita bisa narasinya adalah fotosintesis sangat penting untuk kehidupan. Tanpa proses ini tidak akan ada oksigen yang kita hirup dan tidak ada makanan yang kita makan. Baru di adegan yang keempat adalah penutup. Jadi cuman 4 menit tapi masuk ke sana semuanya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke teknik dasar pengambilan suara. Jadi kualitas baik visual maupun audionya sangat menentukan efektivitas dari sebuah video pembelajaran. Jadi tentu kita harus bisa mengambil gambar dan juga suara secara tepat. Kita bisa gunakan smartphone yang bisa menghasilkan video yang berkualitas tanpa memerlukan peralatan mahal. Ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang perlu diperhatikan saat mengambil gambar itu ada komposisi dan framing. Jadi kita bisa atur sepertiga dari layar kita gitu ya menjadi 9 kotak dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Jadi teknik ini bisa menciptakan komposisi yang menarik dan profesional gitu ya. Kita bisa berikan sedikit ruang di atas kepala subjek, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Kemudian ada lead roomnya, jika subjeknya menghadap ke satu sisi, berikan lebih banyak ruang di arah pandangan mereka. Kemudian kita harus bisa membuat latar belakang yang bersih ya. Kita pastikan latar belakangnya tidak mengganggu fokus untuk subjek utamanya. Kita harus hindari background yang terlalu ramai dan memiliki elemen yang mungkin mengganggu. Yang kedua, yang perluan juga harus optimal. Jadi ada 3 poin penting dalam pencahayaan. Yang pertama itu adalah cahaya alami. Kita bisa manfaatkan cahaya alami dari jendela sebanyak mungkin. Jadi ini kita bisa dengan cahaya alami tadi memberikan hasil yang natural, ya tentunya gratis ya gitu. Tapi bisa diambil di waktu sore dan pagi. Kalau untuk pencahayaan dengan backlight atau kalau kita ngerekam itu usahakan jangan banyak cahaya di belakang subjek karena itu akan membuat backlight atau gambar yang gelap lah untuk objeknya atau terjadi seluit gitu. Kemudian kita harus bisa memberikan pencahayaan 3 titik. Di mana? Di depan dan samping kanan, samping kiri kita. Jadi supaya gambarnya itu atau objeknya itu terlihat jelas gitu ya. Kita bisa gunakan lampu rumah saja kok ya. Nggak harus peralatan yang mahal kalau kita tidak punya. Tapi kalau memang kita punya lightingnya ya itu lebih bagus lagi. Oke, selain kita mau cara pengambilan tadi sudah bagaimana ngambil objeknya, pencahayaan, tentu kita harus bisa mengambil suara yang jernih. Apa saja tips untuk mengambil suara yang jernih? Yang pertama kita gunakan mikrofon eksternal.
bisa dengan clip on ya, yang murah saja. Kemudian setelah kita gunakan mikrofon eksternal, cari lokasi atau ruangan yang minim kebisingan. Kita bisa matikan AC atau kipas angin yang mungkin bisa mengeluarkan suara. Kemudian kita juga mengatur jarak ya, dan posisi mikrofon dengan mulut itu juga harus ada. Jadi ada beberapa juga persiapan untuk rekaman audio. Yang pertama, lakukan tes rekaman terlebih dahulu ya. Kita bisa gunakan mikrofon untuk monitoring, gunakan handphone, maksudnya headphone ya, untuk monitoring. Kemudian kita bisa rekam beberapa take ya, satu adegan gitu ya, beberapa take, supaya kita bisa mengambil mana yang benar-benar maksimal hasilnya, seperti itu. Kemudian kita bisa minum air putih terlebih dahulu sebelum rekaman, dan bacalah skrip dengan kecepatan yang normal, jangan terburu-buru. Baik, yang selanjutnya adalah editing ya. Kenapa kita harus edit video? Karena memang untuk menghasilkan video yang baik kita perlu adanya editing. Editing bisa dilakukan dengan smartphone Bapak Ibu yang gratis tanpa berbayar gitu ya. Ada aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk editing video. Bisa Bapak Ibu gunakan Capcut gitu ya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan Capcut ini. Kenapa? Karena memang interface-nya itu bisa banget dilakukan gitu ya. Fiturnya lengkap, termasuk ada efek, transisi, dan teks animasi. Ini juga gratis tanpa watermark. Ini cocok sekali untuk Bapak Ibu yang masih pemula atau yang sudah mahir juga boleh. Jadi biasanya video yang kita gunakan dengan aplikasi ini itu video yang dengan banyak efek visual dan animasi. Nah, kalau kita mau pakai InShoot itu juga bisa banget. Kelebihannya InShoot itu sangat ringan dan cepat. Editingnya juga sederhana, bisa diselesaikan dengan hitungan menit ya. Itu keunggulannya lagi ya. Ini untuk cocoknya untuk video yang sederhana yang butuh editing cepat. Bapak Ibu kalau mau membuat video yang lebih profesional lagi, kita bisa gunakan KineMaster, di mana di KineMaster ini punya fitur profesional. Ada layer untuk video, ada kita atur layernya untuk audio ya, ada chroma key-nya, kita bisa ganti background, kita bisa kontrol post presisinya ya. Jadi keunggulan di KineMaster ini bisa mendekati software desktop gitu ya. Jadi biasanya KineMaster ini digunakan untuk video yang kompleks dan multi layer. Kemudian yang terakhir kita bisa gunakan Canva juga untuk editor video. Jadi keunggulannya dia terintegrasi dengan grafis Canva yang luas, template-nya siap dipakai, dan mudah menambahkan elemen desain menarik. Ini cocok untuk video dengan banyak grafis dan animasi teks. Oke, baik. Bagaimana langkah-langkah edit videonya? Yang pertama, kita bisa memotong bagian yang tidak perlu atau trimming. Jadi kita bisa menghapus mungkin bagian awal, bagian akhir, atau mungkin di tengah-tengah yang mungkin ada kesalahan rekaman, ada jeda yang terlalu panjang, atau mungkin ada konten yang tidak relevan, itu kita bisa potong di sana. Kemudian kita bisa juga menambahkan elemen visual. Misalnya kita bisa menambahkan judul, subtitle kita supaya tertulis gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan transisi dan efek ya. Kemudian kita bisa menambahkan musik ya. Tentu background musiknya harus lebih kecil ya audionya daripada yang suara kita gitu. Dan harus diingat bahwa kita harus menggunakan musik yang bebas royalti supaya kita nggak kena royalti atau copywriting ya. Kemudian subtitle dan juga aksesibilitas. Nanti di dalam publish video kita tambahkan subtitle atau caption supaya memperjelas narasinya. Karena ini bisa membantu siswa untuk kalau ada yang siswanya kesulitan pendengaran gitu ya, bisa menambah informasi ini bisa meningkatkan pemahaman mereka begitu. Setelah edit Bapak Ibu baru kan itu kita ekspor ya.
menjadi video. Jadi kalau sebelum diekspor ada beberapa catatan yang harus Bapak Ibu periksa. Yang pertama, periksa sinkronisasi audionya. Sudah pas atau belum antara gambar dengan suara. Kemudian pastikan semua teks terbaca ya, apalagi nanti harus disesuaikan dengan Android. Kemudian cek volumenya ya, kita bisa review keseluruhan video dari awal hingga akhir. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu diedit, baru kita klik ekspor. Jadi sebelum klik ekspor juga ada pengaturan Bapak Ibu supaya lebih optimal. Jadi resolusinya harus Full HD ya. Kemudian frame-nya 30 fps. Kemudian formatnya MP4 ya. Kemudian bitrate-nya high untuk YouTube. Seperti itu harus dibuat Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, setelah videonya jadi dalam bentuk MP4 tadi sudah diekstrak gitu ya, sudah diekspor maksudnya, maka sekarang kita tinggal mempublish videonya. Jadi ada banyak platform yang bisa kita gunakan untuk publish video. Yang sering kita lakukan adalah di YouTube. Kenapa di YouTube? Karena jangkauannya luas, mudah diakses, gratis lagi ya. Jadi caranya Bapak Ibu buat channel YouTube khusus untuk sekolah atau mata pelajaran tertentu. Gunakan thumbnail yang menarik, atur privasi sesuai kebutuhan. Kalau misalnya mau dipublish juga boleh, siapa saja boleh akses, atau mau di privat juga boleh. Kemudian bisa juga Bapak Ibu uploadnya ke LMS. Kenapa? Kalau di LMS itu kita bisa upload di Google Classroom, Moodle atau Edmodo, dan ini bisa memudahkan tracking progres siswanya terhadap video yang kita buat. Ya, kalau memang khusus untuk sekolah, untuk pembelajaran kita bisa track ke LMS saja karena mudah di tracking gitu ya. Jadi caranya ya upload langsung ke LMS dengan di embed the link YouTube-nya tadi. Kemudian bisa ke platform sekolah dan cloud storage. Jadi kita ini kenapa kalau di platform sekolah dan cloud storage tadi itu lebih aman dan lebih terkontrol. Apalagi kalau misalnya ada video-video atau konten yang sensitif untuk dikonsumsi oleh umum. Jadi Bapak Ibu bisa privat atau bisa pakai link sharing tapi dengan permission yang tepat seperti itu. Kemudian untuk tips meningkatkan jangkauan dan engagement, kita bisa gunakan judul yang menarik. Baik, selanjutnya kita masuk ke tips untuk meningkatkan jangkauan dan engagement. Jadi kita bisa menggunakan judul yang menarik ya Bapak Ibu, supaya bisa benar-benar meningkatkan gairah atau kesenangan siswa. Contoh nih, kalau kita buat video pembelajaran part 1 misalnya, dengan fotosintesis dalam 3 menit mudah dipahami, itu kan lebih banyak orang akan larinya mencari fotosintesis dalam 3 menit. Makanya penamaan judul itu juga mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah harus kita buat deskriptif informatif. Kita buat deskripsi lengkap ya untuk setiap video dan link sumber tambahan gitu misalnya. Kemudian ada promosi aktif, kita bisa bagikan ke WA, ke Google Classroom, media sekolah, dan yang selanjutnya adalah adanya interaksi dan feedback. Kita minta supaya mereka memberikan like, komen, dan lain sebagainya gitu ya, atau share video yang tadi. Kemudian kita bisa mengorganisasi konten dengan cara membuat playlist supaya mereka mudah mencarinya nanti gitu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian di dalam video juga kita bisa melihat berapa banyak misalnya di YouTube channel kita bisa melihat berapa banyak siswa yang menonton video ini, berapa durasi mereka menonton, dan juga engagement rate-nya juga ada, berapa orang yang like, komen, atau share dari video tersebut. Baik Bapak Ibu, itu tadi kita sudah belajar tentang membuat video pembelajaran dengan smartphone ya. Harapannya kita bisa membuat video-video pembelajaran yang akan menjadi salah satu media ajar kita, supaya memang bisa benar-benar memberikan pembelajaran yang lebih
menyenangkan, menarik, dan tentunya mudah memahami esensi konten yang sedang kita ajarkan seperti itu. Jadi di dalam membuat video pembelajaran ini, tentu yang pertama Bapak Ibu harus buat adalah script dan storyboardnya, kemudian teknik pengambilan gambar dan suaranya juga harus berkualitas. Kita bisa editing dengan aplikasi smartphone, kemudian kita juga bisa publikasinya dengan YouTube misalnya, atau LMS dan lain sebagainya. Dalam membuat pembelajaran digital ada beberapa kunci keberhasilan. Yang pertama adalah kreativitas kita dalam menyajikan materi, kemudian konsistensi kita dalam memproduksi kontennya ya, kemudian respon juga terhadap feedback siswa. Jadi kalau ada masukan-masukan dari peserta didik, kita berikan feedback, dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Jadi ayo kita sama-sama bisa membuat video sederhana dan terus tingkatkan kualitas video kita seiring dengan kemahiran pemahaman Bapak Ibu terhadap pembuatan video pembelajaran ini. Mari berkreasi dan berbagi ilmu. Terima kasih telah mengikuti materi kita pada kesempatan malam hari ini. Mari kita buat video pembelajaran pertama kita dan terus berkarya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.